Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita merenung bersama tentang nikmat waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah nikmat waktu yang kita lalui setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan sampai bertahun-tahun kita memanfaatkan di jalan kebaikan atau jalan keburukan? Sungguh setiap nikmat waktu dan umur yang diberikan kepada manusia di akhirat nanti akan ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang proses audit dan pertanggungjawaban nikmat yang diberikan Allah selama di dunia, yang artinya tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya, untuk apa digunakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Marilah kita renungkan bersama miliaran manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman nanti akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Satu persatu manusia dipanggil Allah dan dimintai pertanggungjawabannya, baik umurnya, ilmunya, hartanya maupun jasmaninya. Sungguh tidak ada manusia yang mampu lari dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat membayangkan betapa lamanya menunggu proses pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kaki manusia tidak akan bergeser sedikit pun sebelum perkaranya selesai. Disinilah pentingnya muhasabah, mengevaluasi segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah dimanfaatkan di jalan kebaikan atau sebaliknya kita gunakan di jalan keburukan. Khalifah Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Perkataan Sayyidina Umar ini memberikan pelajaran berharga agar kita bermuhasabah atau mengevaluasi segala nikmat yang diberikan Allah semasa hidup di dunia. Karena dengan mengevaluasi diri sendiri, manusia akan mengenali segala kekurangannya dan segera mungkin diperbaiki. Muhasabah semacam ini akan meminimalkan kesalahan
sehingga tanggung jawab kehidupan di akhirat nanti menjadi ringan. Kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah, mengingat pentingnya muhasabah sebagaimana diuraikan di atas, marilah kita evaluasi 4 nikmat kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, evaluasi tentang umur. Secara umum, rata-rata usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang lebih dari usia 70 tahun, sungguh itu tidak banyak. Hal ini sudah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekarang marilah kita evaluasi bersama, seandainya rata-rata usia manusia 60 tahun, ternyata sepertiga dari usia 60 tahun ini dimanfaatkan manusia hanya untuk tidur. Karena menurut ilmu kesehatan, waktu tidur normal sehari semalam sekitar 8 jam. Artinya selama hidup 20 tahun, waktu dihabiskan hanya untuk istirahat tidur. Ya, hanya untuk tidur. Angka ini diperoleh dari rumus 8 jam per 24 dikali 60 tahun sama dengan 20 tahun. Kemudian dari usia 60 tahun, berapa lamakah usia ini dimanfaatkan untuk ibadah sholat wajib? Ternyata jawabannya tidak sampai 2,5 tahun. Seandainya setiap kali kita menunaikan ibadah sholat memakan waktu selama 12 menit, maka sehari semalam kita membutuhkan waktu sholat 60 menit atau 1 jam. Maka dalam waktu kurun 60 tahun, sholat kita hanya butuh waktu 2,5 tahun saja. Selanjutnya, mari dibandingkan dengan rata-rata aktivitas manusia di siang hari. Rata-rata manusia beraktivitas di siang hari memakan waktu kurang lebih 12 jam dengan beragam aktivitas yang berbeda. Ada yang bekerja, belajar, mengajar, sekolah atau kuliah, bermain dan sebagainya. Maka waktu aktivitas kita adalah 12 jam per 24 kali 60 tahun sama dengan 30 tahun. Dengan memperhatikan perbandingan antara waktu ibadah sholat, tidur dan aktivitas manusia, alangkah meruginya jika manusia tidak pandai memanfaatkan waktu untuk ibadah. Alangkah meruginya kita yang tidak sholat dengan 1001 macam alasan. Disinilah pentingnya muhasabah, mengevaluasi dan berbenah diri agar waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala jangan sampai melalaikan kita untuk menunaikan kewajiban ibadah. Berbahagialah bagi siapa saja yang dapat memanfaatkan umurnya untuk menabur amal soleh. Celakalah bagi mereka yang menggunakannya untuk berbuat kerusakan di atas bumi. Alhasil kita akan tergolong sebagai manusia terbaik bila dalam kesempatan hidup itu kita pandai memanfaatkan umur kita sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah. Kedua, mengevaluasi ilmu yang kita miliki. Ilmu adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang ingin dunia, wajib baginya memiliki ilmu. Siapa yang ingin akhirat, wajib baginya pula memiliki ilmu. Artinya, bila kita menginginkan sesuatu urusan dunia, maka diperlukan ilmu. Sebaliknya, bila kita menginginkan sesuatu di akhirat berupa kebahagiaan di surga, maka diperlukan ilmu. Disinilah pentingnya ilmu. Karena ilmu akan menjadi sumber ketenangan dan kebahagiaan hidup yang disebabkan pada diri pemiliknya ada rasa takut dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu digarisbawahi, semua ilmu yang kita miliki di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, Sang Pemilik kehidupan. Untuk itu, marilah kita bermuhasabah dan berkomitmen agar ilmu yang kita miliki harus dimanfaatkan di jalan kebaikan. Jangan sampai ilmu yang kita miliki digunakan untuk membohongi, menipu orang lain, mendatangkan mudarat atau menistakan agamanya sendiri, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Sungguh tepat doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin rahimakumullah, insyaallah. Ketiga, mengevaluasi harta yang kita peroleh dan dibelanjakan untuk apa saja. Hadirin, mari kita perhatikan ketika pertanyaan tentang umur dan ilmu hanya satu pertanyaan, tetapi ketika pertanyaan tentang harta, di sini ada dua pertanyaan, yaitu dari mana harta diperoleh dan kemana saja harta dibelanjakan. Agar pertanggungjawaban di hadapan Allah tidak berat, pastikan setiap rupiah yang kita peroleh benar-benar dari harta yang halal, dan apa yang kita belanjakan benar-benar di jalan kebaikan. Agar harta yang kita peroleh benar-benar dari jalan yang halal dan dibelanjakan di jalan kebaikan, kita harus berikhtiar dengan cara belajar dan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, evaluasi jasmani. Perlu kita pahami bersama, semua raga kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anggota jasmani kita, baik tangan, kaki, bahkan hati, kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali semasa hidup di dunia manusia bisa lolos dari pengadilan, tetapi di akhirat sama sekali tidak akan mampu. Lisan yang terbiasa berbohong di dunia akan dikunci Allah Ta'ala, dan anggota badan manusia seperti tangan dan kaki akan menjadi saksi. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Hadirin rahimakumullah, insyaallah demikianlah khutbah ini kami sampaikan. Sekali lagi, marilah kita evaluasi nikmat Allah Ta'ala, baik nikmat umur, nikmat ilmu yang kita miliki, nikmat harta, dan nikmat jasmani kita. Pastikan setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita manfaatkan di jalan kebaikan dan memudahkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihin nabiyinal mursalin warḍahum an ummahatil mu'minin walil baiti wat tahirin wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqullahi 'alil 'azim fattaquh wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati wassalami 'ala nabiyil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.